tugas dari senior saudara itu tahun lalu. Beliau membuat perencanaan dan pembuatan alat mencetak batako otomatis menggunakan microcontroller AT89S51. Nih. Nah, jadi judulnya juga harus jelas. Kemudian jika ada kalimat asing ataupun bahasa asing itu cetaknya cetak miring. Ini harus diingat. Silakan saudara baca di panduan. Nah, kemudian ini cover ya. Silakan disesuaikan lagi covernya. Ini masih belum sesuai untuk logo. Oke, ini contoh dari covernya. Nah, kemudian bab 1 itu ada latar belakang, ini bold. Nah, jadi dijelaskan kenapa, karena tadi beliau mengangkatkan alat cetak batako. Nah, jadi yang perlu dijelaskan di sini adalah kata kunci tadi. Kata kunci adalah batako. Batako ini apa? Kemudian alat pencetak batako. Kemudian masalahnya kenapa? Kenapa akan dibuat alat pencetak batako otomatis ini? Kemudian microcontroller AT ini seperti apa? Jadi itu beberapa kata kunci yang akan dijelaskan nih contohnya. Oke, kita lihat di sini tahapannya. Di sini dijelaskan mengenai batakonya dulu. Oke, batako merupakan bahan alternatif utama penyusunan bangunan. Nah, kemudian masalahnya di mana? Proses dalam pembuatan batako ini masih dilakukan secara manual. Nah, ini masalahnya, membuat batako ini masih manual gitu. Nah, kemudian produktivitasnya sangat rendah dibandingkan permintaan pasar. Jadi permintaan pasarnya tinggi, tapi produktivitasnya rendah. Jadi tidak seimbang antara permintaan pasar dan produktivitas. Kemudian secara manual juga memerlukan banyak tenaga manusia. Nah, kemudian ini merupakan masalah ya. Kemudian solusinya apa? Itu membuat alat pencetak batako tadi, seperti yang otomatis. Nah, alatnya itu seperti apa gitu? Yaitu alat untuk membuat dan mengubah sistem yang masih manual dengan sistem pencetakan batako otomatis yang digerakkan dengan sistem pneumatik dengan dikendalikan oleh microcontroller. Nah, ini dijelaskan di sini solusinya. Akan dibuat alat pencetak batako otomatis. Nah, ini dijelaskan lagi beberapa itu sistem mendukungnya seperti apa itu. Didukung oleh switch dan relay. Sehingga proses pencetakan bisa konstan dan stabil. Nah, jadi ini struktur ya. Dijelaskan dulu batakonya, kemudian masalahnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa gitu. Kemudian alat yang digunakan apa saja gitu. Nah, ini dijelaskan seperti itu urutannya. Nah, kemudian ini penjelasan mengenai microcontroller ya. Itu di 7 segmen, display 7 segmen, kemudian relay, solenoid dan sebagainya. Nah, jadi kenapa digunakan microcontroller? Nah, jadi akan bisa langsung ditampilkan. Akan ditampilkan langsung oleh display 7 segmen. Itu hasil dari setiap proses pencetakan. Nah, jadi tujuannya untuk lebih mempermudah yang sebelumnya dari manual menjadi otomatis dengan didukung oleh beberapa alat tadi. Nah, ini tujuannya tadi. Kemudian setelah dibuat ini masih kurang sebenarnya latar belakangnya. Jadi saudara silakan dikembangkan. Kalau bisa latar belakang ini minimal 3 lembar. Saya minta. Jadi jelas apa yang akan diangkatkan itu. Kemudian setelah latar belakangnya dijelaskan, kemudian kita lihat masalahnya itu seperti apa saja gitu. Di sini bisa kita lihat dari latar belakang dapat diidentifikasi masalahnya. Itu ada 2 di sini.
beliau membuat dua. Jadi yang pertama, pembuatan bataku secara manual memiliki produktivitas yang masih sangat rendah, sedangkan permintaan pasar, jadi intinya permintaan pasar tinggi sedangkan produktivitas pembuatan bataku itu rendah. Nah, itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua, pembuatan bataku secara manual memerlukan banyak tenaga manusia. Nah, ini identifikasi masalah ini yang dicantumkan harus terdapat di dalam latar belakang. Nah, jadi tidak boleh di luar dari pembahasan latar belakangnya. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi, kemudian bisa kita batasi. Kita masuk ke batasan masalah, yaitu pembatasan dari masalah penelitiannya. Nah, tadi batasannya akan membuat alat pencetak bataku dengan mikrokontroler yang membuat otomatis. Kemudian proses pencetakan itu terdiri digerakkan oleh dua pneumatik, satu motor DC dan untuk berbeda. Ya, ini untuk penggunaannya. Proses pemberian material. Nah, ini untuk batasan masalahnya. Jadi dibatasi, saudara akan menggunakan apa, alat apanya. Kemudian ya ini agar lebih mengkerucut ya masalah yang tadi. Kemudian ini rumusan masalah. Rumusan masalah ini itu berupa pertanyaan. Jadi diawali dengan diakhiri dengan tanda tanya gitu. Itu bagaimana cara perancangan dan pembuatan alat cetak bataku otomatis dan bagaimana cara pemrogramannya. Nah, setelah rumusan masalah, kemudian masuk kepada tujuan. Sini sebenarnya tujuan penelitian. Nah, tujuan ini harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi tujuan penelitian pertama itu bagaimana cara perancangannya. Jadi tujuannya adalah mengetahui cara perancangannya gitu. Dan bagaimana cara pemrogramannya. Tujuannya adalah mengetahui cara pemrogramannya. Jadi harus sesuai ya rumusan masalah dengan tujuan. Setelah itu baru masuk kepada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian juga bisa dibuat penomoran seperti ini, ataupun juga bisa paragraf seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Nah, manfaat penelitian tadi adalah untuk mengetahui perancangan dan pembuatan alat pencetak otomatis dengan microcontroller yang akan ditampilkan pada display segmen. Nah, ini adalah contoh dari bab 1 penelitian ataupun tugas akhir. Nah, jadi bisa dilihat urutannya. Itu adalah latar belakang. Usahakan minimal nanti saudara membuat minimal 3 lembar atau 3 halaman. Di sana jelas masalahnya seperti apa. Kemudian misalkan saudara mengambil di daerah ataupun sekolah ataupun di UNP misalkan. Jadi dijelaskan misalkan mata kuliah pemrograman misalkan. Mata kuliah pemrograman merupakan suatu mata kuliah yang terdapat pada program studi ini. Nah, jadi dijelaskan juga. Lost control. Satu semester saya bayar 1.200.000. Sombong kali. Masuk lagi. Udah. Bisa up,
Itu. Canggih. Screen sharing dia.